Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin breakout di atas area 80.000 dolar. Dengan sangat convinced saya bisa mengatakan bahwa sekarang kita telah masuk ke fase price discovery. Dan saya pengen ucapkan congratulations atau selamat untuk teman-teman yang telah berhasil melalui bear market yang cukup mengerikan selama beberapa tahun terakhir. Kita telah melihat Bitcoin nyampe ke area 16.000, dari yang awalnya 69.000 dan kemudian start untuk grinding up. Dan sekarang pada akhirnya kita kembali masuk ke fase price discovery. Kalau kalian yang telah bertahan dari tahun 2021 atau 2022 hingga sekarang, kalian memang pantas mendapatkan apa yang kalian lihat hari ini. Harusnya dari segi portofolio, kalau misalnya kalian terus melakukan dollar cost averaging di Bitcoin, maka performa dari portofolio kalian harusnya akan cukup baik. Karena dari bottom bear market hingga sekarang, kita telah mengalami kenaikan mungkin lebih dari 400%. Kita bakalan bahas di video hari ini, teman-teman, apa yang sedang terjadi in terms of price action, diikuti juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global, market cap crypto berada di angka 2,72 triliun dolar atau naik sekitar 1,6%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, teman-teman, keadaannya juga semuanya hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 29%. Dan guess what, teman-teman? Yang kali ini menjadi top performer lagi-lagi adalah Dogecoin dengan kenaikan 29,37% ke 0,2956 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama, teman-teman, karena kita sudah berada di hari Senin lagi, kita mau cek untuk minggu ini ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan setelah saya screening sekilas tadi, rupanya masih ada beberapa event yang juga berpotensi untuk menghasilkan volatility, teman-teman. Di antaranya, di awal minggu, kita sudah akan mendapatkan beberapa speaks dari anggota FOMC, gitu ya. Bahkan hari Selasa besok, kita juga sudah akan mendapatkan member Barkin Speaks. Tapi bagi saya ya mungkin speak dari beberapa anggota FOMC ini tidak akan membawa dampak yang terlalu signifikan lah ya. Selain kalau misalnya kakek Powell yang bakalan berbicara. Lalu, hari Rabunya teman-teman, kita juga diawali beberapa speaks dari anggota FOMC, tapi yang lebih penting adalah malam harinya, di mana kita akan mendapatkan data CPI dan juga core CPI, teman-teman. Jadi lagi-lagi akan ada data inflasi yang bakalan datang minggu ini. Kalau misalnya kita bisa melihat ada penurunan yang terjadi dari segi data CPI lagi, harusnya itu akan disambut dengan sangat positif oleh market gitu ya. Tapi untuk sementara memang kita melihat ekspektasinya adalah baik CPI maupun core CPI itu stay di angka yang sama, yakni untuk CPI-nya di angka 2,4, core CPI-nya di angka 3,3%. Kemudian teman-teman, keesokan harinya di hari Kamis tanggal 14 November, kita akan mendapatkan data juga core PPI, initial jobless claim, dan juga continuing jobless claim. Diikuti juga untuk hari Jumatnya akan ada speaks dari kakek Powell, kemudian ada core retail sales, dan juga retail sales. Jadi, minggu ini termasuk minggu yang cukup sibuk, teman-teman, in terms of data ekonomi. Kita mendapatkan ada data dari segi tingkat pengangguran, ada data untuk tingkat inflasi, ada speaks dari berbagai anggota FOMC, termasuk juga kakek Powell, ada juga data retail sales atau penjualan retail. Jadi minggu ini akan ada banyak data yang bisa menunjukkan update terbaru perekonomian Amerika Serikat itu seperti apa sebenarnya. Dan yang lebih menariknya lagi, kita mau melihat bagaimana respon pasar saham Amerika Serikat terhadap data-data terbaru yang nanti bakalan rilis. Kalau misalnya kita bisa melihat S&P 500 itu meneruskan kenaikannya dari sini, maka itu harusnya akan cenderung lebih baik ya untuk kita lihat. Karena kalau misalnya S&P itu mengalami koreksi yang dalam, maka
harusnya kita bisa expect akan ada semacam selling pressure juga datang ke cryptocurrency, terutama mungkin di Bitcoin. Jadi, kita harapkan bahwa data-data di minggu ini masih akan tetap at least solid gitu ya, supaya kita bisa melihat market mungkin merasa, oke, perekonomian di US masih fine-fine saja, kita mungkin masih bisa terus melakukan investasi, dan pasar saham kemungkinan akan kembali bisa mengalami kenaikan. Jadi itu adalah beberapa data untuk minggu ini yang perlu kita waspadai, teman-teman. Nah, yang kedua, menariknya teman-teman, walaupun Bitcoin kali ini telah berhasil untuk breakout ke area all-time high yang baru, dan memang kita sudah sepertinya masuk ke fase price discovery, tapi dari segi indikator, gitu ya, kalau misalnya kalian lihat stochastic RSI sendiri, yang di bawah ini, itu baru menunjukkan bahwa kita baru berhasil recover dari area oversold, teman-teman. Dan kita jarang sekali melihat hal tersebut terjadi ketika Bitcoin berada di area all-time high sebelumnya. Contohnya di mana? Contohnya kalau kalian lihat di cycle-cycle sebelumnya, teman-teman, pada saat kita menyentuh ke area all-time high terakhir, area stokastik itu biasanya sudah di range 80 sampai 90, teman-teman. Di tahun 2021 itu yang kita lihat, gitu kan? Di tahun 2017 juga sama. Kita melihat pada saat itu stokastik juga sudah menunjukkan area yang hampir overbought. Kita di sekitaran angka 60 pada saat itu. Untuk cycle sebelumnya lagi, kita berada di area kurang lebih 90. Jadi di cycle 2013 itu di angka 90 untuk stokastik RSI, sedangkan di tahun 2017 roughly di angka 60, sedangkan 2021 itu kurang lebih di sekitaran area 85 sampai 90 juga. Tapi teman-teman, yang berbeda kali ini adalah kita breakout ke area all-time high yang baru di cycle ini tanpa melihat stokastik berada di area yang terlalu ekstrim. Bahkan, kalau bisa kita katakan, ini bertolak belakang. Kita justru melihat RSI berada di area oversold dan sekarang baru recover kembali ke area yang normal. Nah, ini menunjukkan teman-teman bahwa kalau misalnya kita based on teori ya, maka ada ruang gerak yang sangat besar untuk Bitcoin, teman-teman. Kalau setidaknya kita akan menyentuh kembali ke area 50 atau 50% gitu ya di stochastic RSI, maka itu mungkin bisa membawa Bitcoin sampai sudah di atas angka $100.000. Dan kalau misalnya kita melihat setiap peak bull market, itu biasanya stochastic mainnya di sekitaran area range 80 sampai 90. Oke, roughly di sekitaran area tersebut. Nah, kalau kita berhasil sampai 80, ruang geraknya mungkin bisa membawa Bitcoin sampai 150 atau bahkan $200.000. Yang saya rasa bagi sebagian orang sekarang angka 150.000 sampai 200.000 itu bukan sebuah angka yang terlalu mustahil lagi ya untuk kita capai, karena sekarang kita toh sudah berada di angka 80-an ribu dolar, teman-teman. Kenaikan ke 150.000 dolar berarti hanya merupakan kenaikan tidak sampai 100% dari sini. Untuk sementara ya kalau mau kita bahas, sebenarnya sampai ke angka 150.000 pun sebenarnya bukan angka yang terlalu kontroversial untuk kita jadikan sebuah target, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian memang cenderung orang-orang yang tergolong konservatif dalam berinvestasi, maka mungkin target kalian bisa di area range 100 sampai 120. Yang realistis mungkin di angka 150 sampai 175, yang optimistis mungkin di atas 200.000. Kalian termasuk yang mana? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan yang berikutnya teman-teman, kalau kita melihat dari segi total liquidation sendiri, 24 jam terakhir kita melihat ada sekitaran $654 juta yang ke-liquid, teman-teman. Tapi menariknya, yang ke-liquid itu tidak hanya dari arah short, long juga kenanya cukup banyak. Jadi secara rasio itu kurang lebih 50-50. Dan itu terlihat jelas juga di sini ya, total liquidation chart. Walaupun kalau bisa kita lihat untuk beberapa hari terakhir, memang tidak bisa dipungkiri ya, yang lebih dominan terlikuidasi itu dari arah short. Jadi kita juga dibantu oleh semacam short squeeze, dan kita sekarang berada di kurang lebih area 80 ribuan dolar. Dan ini selain menunjukkan adanya short squeeze, juga kembali menunjukkan bahwa volatility itu sudah datang, teman-teman. Bahkan kalau misalnya kita lihat 24 jam terakhir saja, itu sudah ada sekitar $654 juta dalam bentuk likuidasi, dan ini tidak hanya datang dari short, tapi juga long, teman-teman. Dan saya rasa volatility untuk beberapa bulan ke depan masih akan tetap cukup tinggi, teman-teman. Walaupun sesekali pasti kita akan mendapatkan semacam pullback, semacam penurunan dari segi volume, itu sudah pasti akan terjadi. Tapi secara overall kita kemungkinan berada di area di mana kita akan melihat volume yang cukup tinggi datang untuk cryptocurrency market.
Dan ini bisa jadi hanya sebagai sebuah permulaan, teman-teman. Karena mungkin bagi saya, sebagian besar orang ada yang merasa masih ragu ya terhadap breakout yang kita lihat kemarin, karena mungkin kita belum berhasil untuk menjauhi area all time high terakhir. Tapi berbeda cerita kalau misalnya kita lihat hari ini. Bahkan weekly chart, teman-teman, menunjukkan bahwa ada satu candle dengan body candle yang sangat tebal, panjang di sini, itu kemudian sudah close di atas $80.000, which is adalah sebuah sign yang cukup baik dan bisa kita artikan sebagai pada akhirnya Bitcoin memang sudah fix masuk ke fase price discovery. So, dengan adanya hal ini, teman-teman, semua dip yang kita akan lihat selama beberapa waktu ke depan, menurut saya pribadi adalah buying the dip opportunity. Oke, jadi selama kita bisa maintain momentumnya, dan tidak ada indikasi yang terlalu berlebihan bahwa kita telah menemukan top, saya rasa semua dip itu bisa dijadikan opportunity untuk membeli. Dan area pertama yang kemungkinan bisa provide some major resistance, teman-teman, adalah di sekitaran area 85 sampai $90.000. Itu adalah area range yang menurut saya akan bisa kita tuju dalam waktu yang tidak lama. Dan dari sana kita mungkin akan start untuk mendapatkan semacam pullback atau konsolidasi. Pullback dan konsolidasi yang saya maksud itu bukan seperti ini ya, teman-teman. Itu bukan base case-nya menurut saya. Yang lebih probable untuk terjadi adalah pullback seperti ini. Kita hanya pullback kurang lebih 2-3 minggu, and then kita langsung kembali naik lagi meroket ke atas. Tapi itu bisa jadi juga menjadi satu berita baik untuk teman-teman yang merupakan altcoin investor. Karena biasanya ketika Bitcoin telah masuk ke fase price discovery dan start untuk menemukan base yang baru, artinya dia start mendapatkan konsolidasi di area all time high, itulah saat biasanya altcoin bakalan catching up. Dan kita bakalan melihat banyak altcoin kemungkinan start untuk mendekati area all time high-nya terakhir lagi. Dan itu mungkin adalah satu saat yang sudah teman-teman tunggu selama bertahun-tahun gitu ya. Kalau misalnya kalian invest dari 2021 akhir atau misalnya tahun 2022, ini adalah saat-saat di mana kalian mungkin akan bisa memanen hasil kerja keras kalian dari segi mental gitu ya. Untuk kemudian kalian bisa mendapatkan gains yang luar biasa. Beberapa bulan ke depan adalah mungkin saatnya, teman-teman. Jadi, please kalian harus stay fokus. Kalian harus tahu strategi apa yang mau kalian terapkan untuk keluar dari market. Karena in the end of the day, teman-teman, kalau kalian tidak jualan, kalau kalian tidak taking profit, semua yang kalian lihat di layar itu hanya dalam bentuk floating profit. Tidak ada yang kalian realisasikan, dan itu bisa menjadi salah satu kesalahan fatal yang kalian lakukan ketika kita sudah masuk ke fase akhir sebuah cycle. Sekali lagi, teman-teman, tidak ada keperluan bagi kalian untuk menjual persis di top sebuah bull market, dan tidak ada keperluan bagi kalian untuk melakukan akumulasi persis di bottom sebuah bear market. Kalian berada di tengah-tengahnya saja, itu sudah kalian bisa menghasilkan gains yang luar biasa. Sama juga kalau misalnya kalian bicara soal altcoin. Kalian nggak perlu persis untuk hit topnya di sebelah mana baru mau jualan. Oke, itu mungkin terdengar lebih menarik ya, kita jual dekat area top. Tapi persentase untuk kalian bisa menebak dengan benar topnya di sebelah mana, itu tidak besar, teman-teman. Sehingga, kenapa tidak kalian mainnya sedikit lebih aman? Dengan cara kalian menerapkan strategi mungkin scaling out. Mungkin kalian katakan setiap ada kenaikan 50%, kok saya bakalan keluar 20%. Atau saya bakalan jualan 20%. Atau mungkin kalian katakan setiap kenaikan 100%, saya bakalan jualan 10%. Tidak ada masalah. Selama kalian terapkan strategi tersebut. Oke? Jadi, teman-teman, yang mau saya sampaikan adalah, kita sepertinya masih mempunyai ruang gerak yang cukup besar untuk melihat Bitcoin terus mengalami kenaikan. Dan area yang saya expect berikutnya akan menjadi major resistance di sekitaran 85 sampai 90.000 dolar. Di mana di sana kemungkinan kita akan mendapatkan start semacam konsolidasi atau pullback. Tapi itu bukan berarti, teman-teman, setiap harinya kita bakal melihat Bitcoin terus-menerus mengalami kenaikan. Sesekali di time frame kecil, kita wajar aja kalau misalnya melihat ada semacam shake out, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pergerakan yang tajam seperti ini, itu bukan sesuatu yang perlu teman-teman khawatirkan, karena ya memang itu adalah sesuatu yang wajar sekali terjadi di sebuah bull market, apalagi ketika kita masuk ke fase parabolik ya. Karena kalau misalnya kalian lihat di cycle-cycle sebelumnya pun, ya hal yang serupa juga sering kita lihat ya.
Ini adalah ketika kita baru breakout ke area all time high yang baru, teman-teman. Kita tidak straight line naiknya, kita selalu ada mendapatkan pullback di sini selama beberapa hari. Kemudian kita start rally lagi, lalu mendapatkan konsolidasi lagi, naik lagi. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan dengan lebih dekat gitu ya, kita itu sering banget mendapatkan ada koreksi yang cukup dalam loh kalau misalnya kalian ukur. Di sini teman-teman, walaupun kita di all time high, kita koreksi kurang lebih 9%. Kalau di sini kita koreksi kurang lebih 9%, ya kan? Nah, kalau misalnya kalian lihat, ini mungkin adalah candle-candle yang kecil, tapi kalau kalian ukur itu juga lumayan loh. Ini adalah pullback sebesar 4%. Ini adalah pullback sebesar hampir 5%, ya kan? Naik lagi sedikit, kita kemudian mendapatkan shake out lagi, kurang lebih berapa? 8%. Bahkan kalau kalian lihat di sini, kita juga koreksi lagi kurang lebih hampir 20%. Dan kita terus mengalami kenaikan, sampai pada akhirnya kita ketemu dengan top. Topnya juga bukan di sini, teman-teman. Kita masih akan mengalami kenaikan. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah, kalian jangan expect bahwa pergerakan kenaikan dalam beberapa bulan ke depan itu bakalan mulus. Pasti akan ada saat di mana kalian mendapatkan pullback yang luar biasa dalam, sehingga membuat kalian ketar-ketir lagi. Itu pasti akan ada, teman-teman. Nah, itu saya nggak bakalan tahu terjadinya di sebelah mana. Apakah nanti di sekitaran area 85-90 ribu, atau mungkin sudah di atasnya. Who knows? Tapi saya cuma pengen pesan, kalau sampai hal tersebut terjadi, ya teman-teman jangan sampai panikan gitu. Karena bagi saya, setiap pullback yang terjadi di Bitcoin sekarang adalah peluang untuk buy the dip opportunity. Terutama untuk teman-teman yang merupakan traders. Kalau misalnya kalian yang merupakan investor, ya harusnya kalian sudah melakukan akumulasi dari sekitaran area range di sini. Dan yang perlu kalian lakukan sekarang hanya menunggu dan bersabar. Oke? Sampai pada akhirnya kita menemukan ada indikasi bahwa kita telah mendekati cycle top, dan kalian mungkin bisa start untuk scaling out dan kemudian digeser ke altcoin asetnya. Jadi kita juga sudah sekarang menurut saya masuk ke fase di mana teman-teman buy and hold itu akan jauh lebih menguntungkan daripada mencoba untuk keluar masuk. Kita udah masuk fase itu, teman-teman, menurut saya. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman dalam kondisi seperti ini untuk jangan terlalu banyak melakukan transaksi. Apalagi kalau kalian di spot. Kalau kalian sudah beli, hold aja udah. Oke? Itu adalah mungkin cara yang akan lebih baik daripada kalian mencoba menebak, oh habis ini kayaknya bakalan pullback kok, saya bakalan jual dulu deh spot back saya, nanti baru masuk lagi ketika drop. Nah, itu berbahaya, teman-teman. Takutnya kalian jualan, harganya terus-menerus naik, kalian justru membeli dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu jangan sampai kalian lakukan. Beda cerita kalau misalnya teman-teman punya spot back, dan sekarang kalian mungkin mau juga sambil melakukan trading. Nah, itu juga boleh gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian bicara soal short term trading, ya fine-fine saja. Misalnya kalau kalian mau menemukan peluang di short term gitu ya, untuk scalping misalnya, oke. Tapi bagi saya pun kalau untuk trading, teman-teman, sekarang akan jauh lebih profitable kalau misalnya kita trading dengan teknik swing. Karena bagi saya baru ada beberapa ya altcoin yang mungkin kenaikannya signifikan banget. Sisanya masih ada yang mengalami kenaikan nggak terlalu besar dan baru saja breakout dari pattern-pattern yang mungkin menahannya selama berbulan-bulan. Dan itu bisa menjadi tempat-tempat bagi teman-teman untuk mungkin mencari peluang untuk cuan dengan cara membuka swing lock. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal short term banget di Bitcoin, saya secara pribadi gitu ya, tentunya tidak ingin terlalu menggebu-gebu ketika melihat Bitcoin berada di harga 80.000, artinya kita sudah mengalami kenaikan selama berhari-hari. Ini bukan saat yang baik menurut saya, ini kalau misalnya sebagai seorang traders ya. Ini bukan saat bagi saya untuk kemudian tiba-tiba long di sini, teman-teman. Bagi saya nggak ada setupnya untuk sekarang. Saya perlu ada pullback, saya perlu ada konsolidasi yang lebih panjang, sebelum pada akhirnya saya memutuskan untuk masuk. Oke, contohnya konsolidasi itu dalam bentuk seperti apa? Sekali lagi, kita tinggal ambil contoh aja di cycle-cycle sebelumnya, teman-teman. Kita perlu ada beberapa hari seperti ini. Oke, itu kita mungkin bisa masuk. Atau ada konsolidasi seperti ini, itu juga mungkin bisa menjadi peluang untuk masuk. Jadi setiap dip yang kemudian kita dapatkan mungkin dalam beberapa waktu ke depan, itu adalah mungkin opportunity bagi kita untuk start mencari peluang untuk long gitu ya.
Dan kalau saya secara pribadi mungkin akan meliriknya, kalau misalnya kita sampai ke area support lagi di sini, kisaran 79 ribuan, itu mungkin bisa dijadikan area pertama yang dilirik untuk mencari peluang untuk long. Tapi kalau misalnya untuk sekarang, saya prefer untuk stay away gitu ya, karena kita terus mengalami kenaikan dan belum ada setup yang menurut saya bisa dimanfaatkan untuk long. Kalaupun untuk short, saya rasa untuk sementara agak risky teman-teman karena kita melawan arus. Kemarin saya serta teman-teman di VIP Group mencoba untuk short di sekitaran area di sini. Oke, ketika kita breakdown dari trend line, kita hanya berhasil hit risk to reward ratio 2:1. Target terakhir sebenarnya di 3:1, tapi apa boleh buat kita cuma sampai 2:1. Dan pada akhirnya kita kembali reverse. Dan untuk sekarang lagi saya belum merasa ada yang bisa dimanfaatkan untuk short, dan saya rasa ini adalah tempat untuk kita wait and see terlebih dahulu. Tapi ya saya turut senang tentunya untuk teman-teman yang merupakan investor yang mungkin sekarang sudah mendapatkan gains yang luar biasa. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye.